Diduga melanggar kode etik terkait penerimaan berkas dan penetapan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto, seluruh komisioner KPU RI dilaporkan oleh Ormas Tim Pembela Demokrasi Indonesia ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sejauh mana sanksi dapat diberikan? Kita akan membahasnya bersama Ketua DKPP 2020-2022 Profesor Muhammad yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Prof. Muhammad, terima kasih untuk waktunya di Berita Pemilu. Prof, jadi mekanisme dan juga proses pelaporan ke DKPP ini bagaimana sampai dengan pembuktiannya? Ya, jadi memang KPU ini mendapat imbas ya dari situasi atau dinamika yang menurut saya tidak mendidik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi KPU itu kan pelaksana undang-undang. Nah, ini sebenarnya hulunya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat usia itu yang kemudian ya menurut saya tampak sulit untuk kita pahami bahwa memang keputusan itu tidak fair ya. Ada konflik kepentingan dan menurut saya ya memang untuk kepentingan tertentu ya, kepentingan kelompok atau individu tertentu. Nah, KPU itu sekali lagi mendapat dampak atau impact daripada keputusan MK itu ya. Nah, wajar saja kalau publik ingin menguji ya apakah KPU kemudian akan melaksanakan keputusan itu atau seperti apa menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi itu. Seharusnya dilaksanakan tidak keputusannya kalau gitu, Prof? Ya, sifat putusan Mahkamah Konstitusi seperti kita pahami bersama di Undang-Undang Dasar 45 adalah final and binding. Baik. Jadi harus dilakukan begini, singkatnya. Seburuk apapun juga putusan MK itu harus dilaksanakan. Seperti obat itu, sepahit apapun juga harus ditelan. Ya, ini memang ya sudah Ketua MK sudah menerima risikonya, konsekuensinya dari perbuatannya tadi kan sudah diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak ada pilihan bagi KPU adalah melaksanakan putusan MK tadi yang secara nalar kita, secara akal sehat kita, secara hukum positif dan secara logika serta etika kita, putusan Mahkamah Konstitusi itu memang melampaui atau menyimpangi daripada harapan atau mayoritas masyarakat. Ya. Nah, jadi kalau begitu, kalaupun memang KPU ini terkena imbasnya, tapi bisakah pemberhentian ketua maupun anggota KPU ini dilakukan terkait dengan sanksinya? Itu akan diuji di sidang etik, Mbak Maria. Jadi DKPP seperti yang kita pahami itu adalah peradilan pasif ya. DKPP itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang tugas utamanya adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu beserta seluruh jajarannya. Nah, DKPP setelah masuk laporan tadi akan dilakukan satu proses verifikasi formil dan material. Kalau terpenuhi formil materialnya, maka KPU akan diperiksa dalam sebuah sidang terbuka. Dan nanti di situ akan dilihat sejauh mana tuduhan-tuduhan kepada KPU itu, bahwa KPU misalnya meloloskan capres yang tidak memenuhi syarat atau ada dugaan pelanggaran etik, maka nanti tugas Mahkamah Etik yang akan menilai, memeriksa, dan terakhir memberikan putusan. Baik, kalau Prof. Muhammad sendiri sebagai mantan Ketua DKPP menilai yang KPU lakukan itu adakah misalnya pelanggaran etik yang terjadi? Nah, kalau spesifik terkait putusan MK tadi, seperti yang saya sampaikan, no choice bagi KPU, tidak ada pilihan bagi KPU. Jadi sekali lagi KPU ini menerima sesuatu yang rusak, diproses harus diterima oleh KPU. Ya apa boleh buat, orang akan mengkritik KPU atas keputusannya untuk tetap meloloskan Gibran. Tapi harus diingat, itu bukan keputusan KPU. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memberi pilihan bagi KPU. Jadi KPU adalah korban daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, KPU adalah korban daripada putusan Mahkamah Konstitusi karena KPU wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau begitu bagaimana sebaiknya DKPP harus bersikap terhadap laporan ini, Prof? Ya diperiksa, diverifikasi, ya warga negara punya hak, ya pelapor itu boleh saja masyarakat, pemilih, anggota DPR, penyelenggara pemilu sendiri. Nah, jadi DKPP wajib merespon setiap laporan itu dengan mekanisme kerja sudah disusun juga dalam pedoman beracara DKPP adalah memeriksa keterpenuhan syarat formil material. Jadi DKPP tentu punya kepentingan juga untuk meyakinkan publik bahwa setiap laporan yang terpenuhi syarat formil materialnya itu akan diperiksa.
selama ini DKPP saya kira cukup on the track ya. Semua dugaan-dugaan terkait KPU RI, Bawaslu RI atau jajaran KPU provinsi dan kabupaten kota itu dilakukan pemeriksaan terbuka. Ini sebuah sistem peradilan etik yang tidak banyak dilakukan di beberapa negara, tapi DKPP sudah mencontohkan sejak era Profesor Jimli. Baik, namun Prof, kalau memang ini kan kembali lagi kan imbas begitu, KPU tidak punya pilihan selain menjalankan. Kalau begitu sanksi seperti apa yang paling berat yang bisa dikenakan oleh DKPP? Tentunya pasti masyarakat atau publik merasa bahwa yang terlibat semua dalam keputusan ini harus juga merasakan akibatnya begitu ya, karena kan misalnya kalau Anwar Usman sudah diberhentikan, nah haruskah misalnya Ketua KPU atau seluruh komisioner KPU Republik Indonesia ini juga diberhentikan? Tapi di sisi lain memang tidak adil juga karena hanya menjalankan keputusan dari MK. Bagaimana Prof? Biar hasil pemeriksaan DKPP yang akan menegaskan itu, Mbak Maria. Jadi nanti DKPP kalau misalnya memutuskan untuk memeriksa Pak Hasim dan teman-teman KPU itu, Pak Hasim harus menjawab ya, bagaimana dia menyikapi putusan MK. Apakah tidak ada dugaan pelanggaran etik di situ atau sebaliknya dia memang tegak lurus aja dengan aturan yang sudah ada dalam amanat Undang-Undang Dasar. Nah, kalau misalnya tidak ada pelanggaran ya DKPP pasti akan merehabilitasi nama baik KPU ya. Tapi kalau ditemukan ada indikasi pelanggaran ketika dia menerjemahkan, mengejawantahkan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi peraturan KPU, di situ ada potensi pelanggaran kode etik, ya bisa saja diberi sanksi ya. Dan menurut saya sanksinya tergantung derajat pelanggarannya gitu. Baik, kalau begitu Prof Muhammad apakah menilai ini juga termasuk menjadi Anwar efek begitu ya, atau efek Anwar? Karena kalau kita menyalahkan MK keseluruhan, tidak semua hakim MK setuju pada putusan 90 pada saat itu. Bagaimana Prof? Iya, benar. Saya sangat sependapat dengan kalimat Mbak Maria, itu MK efek. Istilah saya tadi itu Anwar efek ya Prof? Lebih Anwar, tepatnya. sorry. Anwar, ya benar. Anwar efek. Obat sepahit apapun juga bagi KPU wajib ditelan. Ya, wajib ditelan. Bagaimanapun obat itu pahitnya wajib ditelan oleh KPU. Tidak ada pilihan. KPU wajib menelan obat itu. Ya, Anwar efek tadi itu. Baik, mantan Ketua DKPP Prof Muhammad, terima kasih sudah berbagi informasi di Berita Pemilu. Salam sehat Prof.